selaku Sekretaris Tim Program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Pada hari ini kami dari Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang menyelenggarakan acara pegelaran budaya yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Dan sebagai pembuka acara, kami memohon kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Jamaluddin Esos MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Advisi wilayah Jatapara, Advisi 9A wilayah Jatapara bersama dengan sekretaris dan rombongan. Bapak Ibu, selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Yang saya hormati Pak Dekan yang sempat hadir di lingkungan UMS Rapang. Yang saya hormati Ibu Rektor, Wakil Rektor 1 ya, sekaligus sebagai Ketua program Permata Sakti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita tiba pada tahapan berikut dari program Permata Sakti, yaitu salah satu adalah program pagelaran budaya daerah. Nah, memang awalnya program ini karena terjadi COVID, maka semua kegiatannya dilaksanakan secara daring. Sebenarnya seandainya bukan COVID, maka anakku sekalian yang ada di sini kita kirim keluar untuk belajar. Begitu juga yang ada dari daerah akan datang ke sini. Dan salah satu kegiatan itu adalah bagaimana berinteraksi, memperkenalkan budaya masing-masing mahasiswa. Nah, karena situasi kondisi COVID seperti ini, maka dilaksanakan juga secara daring. Ya, meskipun demikian, saya yakin tidak mengurangi nilai, makna dan apa yang kita bisa dapatkan dari kegiatan itu. Melalui kesempatan ini tentu kita juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempercayakan kepada Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang sebagai salah satu lembaga atau institusi yang menyelenggarakan untuk pertama kalinya pelaksanaan Permata Sakti ini. Kita berharap agar tahun-tahun berikutnya, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya akan kita dilibatkan dan lebih banyak lagi mahasiswa dan teman-teman dosen yang terlibat. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai, ini adalah tantangan bagi kita. Kita tidak bisa lagi tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kita tidak bisa lagi hebat untuk diri sendiri. Orang tidak bisa hebat sendirian. Pasti harus kita membangun kolaborasi. Nah, oleh karena itu momen program Permata Sakti ini kita manfaatkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, coba gali betul potensi yang Anda miliki, sehingga potensi itu bisa memberi nilai dan bisa memberi manfaat bagi alam sekitar. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mahasiswa itu harus memiliki 5 hal. Yang pertama adalah harus memiliki kreativitas. Nah, kreativitas itu adalah apa yang kita miliki, bagaimana yang kita miliki itu bisa memberi nilai, bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kreativitas. Nah, salah satunya ini budaya-budaya yang ada, ya, utamanya kita di masyarakat Indonesia, salah satu budaya yang perlu kita perkenalkan di luar sana, yaitu budaya Pakacapi. Jadi saya terima kasih kepada
Sanggar Seni dan Universitas Muhammadiyah Sedayan Rapang yang memfasilitasi kita, dan saya kira ini perlu kita kembangkan dan anak-anakku sekalian belajar. Saya juga dulu waktu SMP, SMA, yang kerjaan saya seperti ini, yang saya pegang itu sulit. Cuma untuk sekarang sudah pakai, saya lupa. Ya, jadi saya juga dulu yang mendirikan Simfoni Kecapi SMP 2 dan SMA 1 Rapang itu ya angkatan saya. Ya, saya tidak tahu masih ada sampai sekarang. Nah, ini saya kira perlu kita kembangkan. Yang kedua adalah keterampilan. Ya, sekalian, keterampilan itu penting. Itulah sebabnya kenapa kita dituntut untuk mengambil mata kuliah di luar sana. Bagi yang berpendidikan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, teknologi pendidikan, tidak mesti harus jadi guru. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi wira swasta, dan tidak apa-apa kita mengambil mata kuliah yang ada di sini. Itulah sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita menggali potensi kita supaya kita bisa memiliki keterampilan. Yang ketiga adalah inovasi. Ya, inovasi ini penting. Hari ini harus lebih bagus daripada kemarin. Besok harus lebih bagus daripada hari ini. Ya, saya sering istilahkan itu mahasiswa sekarang harus gila. Apa itu gila? Gerak, inovasi, langsung action. Ya, bukan gila seperti itu. Gerak, inovasi, langsung action. Gimana caranya? Kita harus tahu apakah saya hari ini lebih bagus daripada kemarin. Yang tahu itu adalah Anda, bukan dosennya, bukan gurunya, apalagi rektornya, enggak. Yang tahu bahwa saya hari ini lebih bagus dari kemarin adalah Anda sendiri. Coba diperiksa, inovasi ini penting. Itu amanah dari undang-undang. Yang keempat adalah daya saing. Apapun jurusan Anda, apapun prodi Anda, tapi kalau Anda memiliki daya saing, maka itulah yang dibutuhkan sekarang. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di Zoom, ya dalam bahasa Buddhisnya mengatakan begini: iya makanya jahe, iya koto angka, tumapa gena, iya koto degaga, mesapa itu. Jangan sebaliknya. Angke kemampak gena, degage itu isapa, itu bahasa Bugis anak sekalian yang ada di Jawa sana. Ya, artinya apa? Ketika kita ada, maka kita dibutuhkan orang. Kalau kita tidak ada, maka kita dicari orang, karena ada sesuatu yang hilang kalau kita tidak ada. Maka orang seperti inilah yang memiliki daya saing. Kalau Anda tidak punya itu, jangan mimpi akan bisa bersaing di era industri 4.0 seperti sekarang. Yang terakhir adalah kolaborasi. Di undang-undang itu sudah diterapkan pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi. Tidak bisa lagi orang hidup sendirian. Saya kira ini anak sekalian, selamat melaksanakan pagelaran budaya daerah, saling berinteraksi antara budaya masing-masing. Bahkan masih banyak di daerah Bugis itu masih banyak potensi yang kita bisa kembangkan. Bukan hanya budaya seperti ini, malah kalau bisa budaya kuliner juga. Ya, luar biasa di Bugis itu kulinernya enak-enak, tidak kalah dengan di Jawa. Makanya anak yang ada di Sub, nanti kalau sudah selesai kopi, coba jalan-jalan ke Tanah Bugis. Rasakan palekuknya, rasakan onde-ondenya, rasakan apangnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu budaya kuliner juga ini penting untuk kita kembangkan. Ya, saya kira itu harapan saya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berpartisipasi kerja keras sehingga terlaksana kegiatan kita hari ini. Saya kira itu. Makasih banyak. Nasrullah wa batul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Ramadhani dari mahasiswa program Transaksi Universitas Muhammadiyah
Baik, pada pagi hari ini kami dari mahasiswa program Permata Sakti akan melakukan atau mempersembahkan pegelaran budaya daerah, yaitu tari daerah, lagu daerah, dan alat musik daerah. Tari kreasi yang berjudul Tari Empat Etnis Sulawesi Selatan. Tari empat etnis ini adalah sebuah tari penggabungan dari empat etnis, diantaranya etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Tanah Toraja. Hadirin sekalian, inilah persembahan tari empat etnis Sulawesi Selatan.
apa? Tari Paduka. Tari Paduka merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan tamu atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang pada suku Bugis. Dahulu ditarikan pada setiap acara musik untuk mengganggu raja dengan suguhan kue-kue sebagai sebuah masyarakat. Juga ditarikan saat menyambut tamu agung, pesta kebiasaan serta pesta perkawinan. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Bugis atau sudah menutup kerajaan Bone bila kehadiran tamu selalu menunjukkan kebesaran. Menyebut besaran sesungguhnya meliputi satu kesatuan usul yang terbagi dalam ini, yang nyatanya diberi alas kain besar dan bol, lalu ditempatkan piring dan restoran juga sebagai tempat kue dan itu besaran. Adapun kue-kue yang umum disajikan memakai besaran merupakan kue-kue tradisional, baik kue basah maupun kue kering. Kue-kue itu biasanya disajikan pada acara-acara kebiasaan maupun pesta pengantin yang tetap tradisional. Tiap pesta pernikahan adat Bugis Makassar sangatlah lekat dengan bosra, bahkan juga mentradisi sampai saat ini. Seiring perubahan zaman, warna tutup bosra kini lebih bervariasi, tidak sekedar warna mencolok namun juga warna emas, perak, atau pastel. Meski bervariasi, fungsi bosra tetap sakral. Tari dalam bahasa Bugis disebut Kedo Semana. Tari Paduka ditarikan oleh para gadis-gadis cantik yang berjumlah legend. Musik yang digunakan tentunya musik khas Sulawesi Selatan dengan alat musik khas gendang, kuih-kuih, suling, serta nikati. Pakaian adat Bugis sarung sutra lengkap dengan aksesorisnya seperti bandul bunga, anting, gelar, serta kalung. Ketika menarikan tarian, penari membawa bosra diisi beras, buah pinang, daun sirih, serta lilin di bagian tengahnya. Untuk make up tidaklah minimalis tapi menggunakan make up panggung dengan warna-warna khas etnik. Untuk gerakan hampir keseluruhan gerakan dalam tarian ini adalah gerakan penghormatan dipadukan dengan gerakan menyebar beras sebagai tanda penghormatan dan doa kepada para tamu yang artinya kemakmuran.
Tari Patenung. Tari
merupakan tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hal ini, tari Patenung menceritakan tentang perempuan-perempuan Bugis yang sedang menenun benang menjadi sebuah kain. Hal ini sesuai dengan arti kata Patenung yang artinya membuat sarung sutra di kebudayaan Bugis. Kata Patenung ini juga diambil dari bahasa suku Bugis dan Makassar. Tarian ini mengisyaratkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian perempuan-perempuan Bugis dalam menenun. Melambangkan kesabaran karena kain tenun membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembuatannya. Juga melambangkan ketelitian karena penenun harus memasukkan 960 lembar benang sutra ke dalam sisiri atau salah satu bagian alat utama alat tenun yang sangat tipis. Kelompok gerakan dalam tarian ini mewakili 5 tahap proses menenun, yaitu gerakan mapali, gerakan mapetuenang, gerakan masau, gerakan matenung, dan gerakan malepilipa atau melipat sarung. Aksesoris yang digunakan oleh penari diantaranya yaitu tigero tedong atau gelang, genoma bule atau galung bersusun, pinanggoya, simataya, bangkara atau anting-anting, dan patepo atau bandol dan bunga-bunga. Kostum yang digunakan adalah pakaian adat khas Sulawesi Selatan, yaitu baju bodo dan pasabe. Properti tari yang digunakan berupa sarung lipasabe yang diselipkan pada sarung penari sebelah kiri. Sedangkan musik pengiringnya berupa instrumen tradisional yaitu suling, gendang, dan kecapi. Alunan musik kecapi inilah yang memperkuat suasana menenun, terutama pada gerakan mapetuenang atau benang putus, yang diiringi irama kecapi lagu daerah Masala. Sedangkan pada gerakan masau diiringi irama kecapi lagu daerah Nenek Malomo. Tari Patenung biasanya diadakan dalam penyambutan tamu-tamu agung atau tamu resmi. Terkadang setelah pementasan tari, tamu-tamu tersebut juga dihadiahi lipasabe sebagai cindera mata. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa kekeluargaan yang mendalam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari Patenung.
Perkenalkan, nama saya Nisra, mahasiswa program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Sidendring Lampang tahun 2020. Tari Bosara. Menurut sejarahnya, tarian ini dahulunya kerap ditarikan di setiap acara-acara penting untuk menjamu para raja dengan suguhan kue-kue sebanyak 2 kasar. Bosara sendiri merupakan piring khas khusus piring khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bahan dasar Bosara berasal dari besi dan dilengkapi dengan penutup khas seperti kobokan besar yang dibalut kain berwarna terang seperti warna merah, biru, hijau atau kuning yang diberi ornamen kembang keemasan di sekelilingnya. Adapun kue-kue yang biasanya disajikan dengan menggunakan Bosara adalah kue-kue tradisional, baik kue basah maupun kue kering. Kue basah misalnya cucur, bolu pecah, borongko, biji nangka, kue lapis, kue salak dan sebagainya. Umumnya terbuat dari tepung beras. Sedangkan kue-kue tradisional yang kering diantaranya cucur mak tingki, bandang-bandang, umba-umba, kue sakreso, oko-roko unti, dan berbagai jenis putu seperti putu cangkiri, putu labu, dan putu mayang. Bosara biasanya diletakkan di meja dalam rangkaian acara tertentu, khususnya acara yang bersifat tradisional dengan dan syarat dengan nilai-nilai budaya. Selain digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan para penari tarian daerah, Bosara juga biasanya menjadi tempat sajian aneka kue tradisional yang diletakkan di meja pada acara resmi pemerintahan sebagai simbol adat Sulawesi Selatan. Khususnya pada acara-acara sakral. Fungsi dan makna tari Bosara. Selain menjadi tarian penyambut para tamu agung dan pesta perwakilan, tarian Bosara memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai sarana pertunjukan, sebagai media pendidikan, sebagai media pergaulan, sebagai media pengembangan bakat, dan sebagai media ekspresi. Busana yang digunakan adalah busana adat Bodo, dilengkapi dengan perhiasan, hiasan rambut gelang motif bunga, kalung rantai motif bunga, dan juga bando, anting, dan juga hiasan pinggiran dengan yang terkesan glamor. Pola lantai dari tari Bosara. Pola lantai yang digunakan dalam tari Bosara adalah pola lantai vertikal yang membentuk garis vertikal, yaitu lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Gerakan kepala. Gerakan kepala mengikuti arah tangan bergerak. Gerakan tangan seperti seseorang sedang mengikat Bosara yang di dalamnya terdapat kue. Tangan dan badan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah gerakan badan. Gerakan kaki bergantian menjinjit sesuai hitungan.
Musik penggiring, gendang, terbuat dari kayu campaga yang dikuatkan dengan ikatan rotan. Bagian yang dipikul terbuat dari kulit kambing jantan. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Suling digunakan sebagai iringan musik pada tarian dengan alunan nada yang merdu. Keunikan ini masih terjaga sampai sekarang, dan kita sebagai warga Indonesia juga harus menjaganya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selamat menyaksikan tarian musik.
program Permata Sakti 2020. Ya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan ketika mengikuti program kali ini. Ya, untuk diketahui pertama-tama bahwa universitas kami ini ini adalah program baru yang sangat menguntungkan bagi kami para mahasiswa. Pertama, karena program ini menambah persahabatan kami dari teman-teman mulai dari Sabang hingga ke Papua. Nah, kemudian berbagai pengalaman-pengalaman juga kami dapatkan dari program Permata Sakti 2020 ini. Pertama, yaitu kami dapat mengetahui berbagai budaya dari masing-masing dari daerah yang sebelumnya kami hanya menonton itu dari informasi-informasi seperti itu saja. Namun kali ini kami melihat langsung dari pihak mereka untuk membawakan budaya-budaya yang sangat beragam. Nah, saya pribadi sangat antusias dengan program kali ini karena saya dapat mempelajari hal-hal baru dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dan sebagai mahasiswa ini adalah hal yang sangat jarang yang dapat kami temui jika hanya mengikuti program yang ada di kampus masing-masing. Namun dengan program ini kita dapat mempelajari banyak mata kuliah yang beragam. Ya, seperti itu kesan dan pesan saya untuk program Permata Sakti 2020 kali ini. Saya rasa sampai warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan A, mahasiswa Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Sidentin Rapang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Riksa Setiawan, mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020. Ya, sebelum kita melangkah ke tarian selanjutnya, sebelum itu kita akan mengenal alat-alat musik apa saja yang digunakan dalam pegelaran seni ini. Ya. Ya, jadi di sini saya mau mewawancara Bapak. Pertanyaan pertama itu mungkin Bapak bisa menjelaskan masing-masing dari nama alat musik tradisional tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang alat musik yang kita pakai yaitu gendang. Ini gendang terbuat dari kayu nangka. Bentuknya seperti ini. Kemudian kecapi. Juga terbuat dari kayu nangka. Mengapa terbuat dari kayu nangka? Karena kayu nangka itu tidak dimakan oleh rakyat. Jadi dia awet sampai 20 tahun. Kemudian suling. Ini suling bambu. Terbuat dari bambu yang seperti ini. Kemudian alat musik tambahan yaitu biola. Seperti ini. Ya, sekian. Ya, itulah tadi macam-macam alat musiknya. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa Bapak menjelaskan tentang sejarah atau historis dari sedikit sejarahnya tentang musik kecapi ini. Ya, gambaran umum mengenai musik kecapi ini, khususnya yang ada di Kabupaten Sidentin Rapang. Secara singkat saja. Sejarah terbentuknya simfoni kecapi itu kalau tidak salah ya, jadi yang pertama yang membentuk sanggar seperti ini di seperti kata Bapak Rektor tadi di SMP 2. Jadi mereka membentuk suatu kelompok tradisi seperti ini
dan kita yang sekarang yang melestarikannya. Ya, jadi pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak ke depannya terkait alat musik kecapi tersebut untuk generasi muda dan sekarang? Ya, harapan kami selaku pelaku seni, mudah-mudahan anak-anak muda, ada generasi lah yang akan melanjutkan budaya kita ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itulah tadi sedikit wawancara singkat mengenai alat musik kecapi yang mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru kita dan bisa mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Sidendeng Rapang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wa astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dengan berakhirnya foto bersama ini maka selenggaranya seluruh rangkaian acara untuk pegelaran budaya pada hari ini untuk kelompok 1 program Permata Sakti tahun 2020